Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersama-sama senantiasa setiap aktivitas yang kita lakukan kita memulainya dengan ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang telah kita rencanakan tidak akan berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang telah berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali kita senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita laksanakan. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umat beliau di zaman. Dan semoga kita yang hadir di majelis ini, begitu pula dengan keluarga-keluarga kita dimanapun berada, semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Info tadi sore Ustaz Saiful berupaya untuk bisa ke sini. Mudah-mudahan beliau masih dalam perjalanan. Kalaupun beliau tidak sempat datang karena masih gak enak badan tadi kata beliau, semoga pekan depan beliau sudah bisa kembali membersamai kita di majelis rutin pekanan tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambil menunggu untuk mengisi waktu, mudah-mudahan kita berharap beliau akan datang nanti sebentar lagi insyaallah. Kita akan sedikit membahas mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, yang Allah tetapkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Syekh Albani. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqdi lil mu'mini qada'an, tidak akan menetapkan segala sesuatu, tidak akan menakdirkan segala sesuatu lil mu'mini, kepada orang-orang yang mukmin, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Qada'an, ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, illa kana khairan lahu, kecuali takdir itu adalah yang terbaik untuknya. Kita garis bawahi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menakdirkan sesuatu lil mu'min, kepada orang-orang yang mukmin, baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan. Qada'an, yakni takdir dari Allah Subhanahu wa taala, illa kana khairan lahu, kecuali takdir itu segala sesuatu yang Allah tetapkan padanya itu adalah baik untuknya.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin dengan keyakinan yang pasti bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita tentunya itu adalah baik untuk kita. Dan yang perlu kita garis bawahi di hadis ini adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan takdir itu menjadi baik ketika takdir itu diturunkan atau ditetapkan kepada orang-orang yang mukmin. Tidak disebut linnas. Kenapa di hadis ini tidak disebut linnas kepada seluruh manusia, tetapi dikhususkan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan innallaha la yaqdi linnasi qada'an illa kana khairan lah. Ternyata ada satu hal yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berupaya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah tetapkan kepada kita, maka itu adalah baik untuk kita. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi orang-orang yang kafir? Min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang keluar dari jalur syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dari ahlil kitab wal musyrikin, atau orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah juga disebut di dalam hadis ini? Ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita semua melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketetapan baik buruknya dari takdir seseorang juga tergantung daripada keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin, sangat besar kemungkinannya bahwa sepahit apapun takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti itu baik untuknya. Tetapi sepahit apapun takdir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau tetapkan kepada manusia, dan ternyata dia tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, besar sekali kemungkinannya bahwa ketetapan itu, musibah itu menjadi teguran yang keras, menjadi azab yang keras bagi mereka-mereka yang mendustai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagai contohnya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari ceramah Ustaz Abdullah Zain. Beliau mendapat kabar bahwa di masa pandemi ini ada dua orang yang sudah sepuh, umurnya menginjak 80 tahun, di mana kakek-kakek ini memiliki riwayat penyakit yang berbagai macam atau komplikasi. Ada darah tinggi, kemudian ada diabetes, ada asam urat, ada penyakit jantung, yang kalau kita lihat daripada informasi kesehatan, ketika seseorang ini memiliki riwayat penyakit yang luar biasa seperti ini, apabila dia terkena virus corona, maka besar sekali kemungkinannya dia akan meninggal. Dan ternyata di suatu malam ketika dia sedang beristirahat bersama dengan istrinya, tiba-tiba beliau ternyata langsung drop. Begitu dites keesokan harinya, ternyata beliau positif COVID-19. Maka keluarga pun sangat khawatir karena beliau memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang sangat berbahaya, komplikasi. Sangat besar kemungkinan dengan penyakit ini dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya berinisiatif untuk mencarikan beliau rumah sakit yang bisa merawat beliau, menampung beliau. Tetapi ternyata qadarullah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di tempat itu tidak ada satu rumah sakit pun yang bisa menampung beliau, karena semuanya penuh sesak dengan pasien-pasien COVID-19 yang ada di wilayah itu. Maka dengan berat hati
anak-anak dari beliau ini mau tak mau harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya, merawat orang tuanya yang terkena COVID-19 dengan komorbid penyakit penyerta yang sangat parah atau komplikasi. Maka hal ini dijalani dengan kesabaran dan kesungguhan untuk merawat orang tuanya. Maka qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata beberapa lama setelah itu dengan kesabaran dan juga kegigihan, keuletan untuk merawat orang tuanya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata kakek ini pun dinyatakan negatif. Artinya sudah sembuh. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang lebih luar biasanya lagi, ketika seseorang itu dia telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menerima setiap takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah takdir yang baik yang Allah berikan kepadanya, dijalani dengan kesabaran dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap kebaikan yang terbaik dari apapun yang dia timpa, yang sedang menimpanya, maka ternyata bukan hanya negatif dari COVID-19, tetapi juga negatif dari penyakit jantungnya hilang, asam uratnya hilang, darah tingginya hilang, kolesterolnya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh jadi sesuatu yang kita anggap kita tidak senangi, ternyata itu adalah yang terbaik yang Allah limpahkan kepada kita. Allah ingin melihat kesabaran kita dalam menjalani setiap ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, yang di ayat ini menjelaskan tentang kewajiban peperangan, tetapi makna di dalamnya bisa digunakan untuk secara makna umum, secara luas, tidak hanya terbatas di kondisi peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan kepada kalian untuk ikut berperang. Ya, Bapak-bapak sekalian, siap-siap untuk berperang. Jadi kutiba di sini perintah perang ini sebagaimana perintah puasa. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa, alhamdulillah kita semua puasa. Ternyata tentang perang juga pakai kata kutiba. Kita juga diwajibkan untuk ikut berperang. Kutiba alaikumul qisas juga dalam hal hukum hak atau hudud atau hukum dalam hukum Islam, syariat Islam, qisas itu juga diwajibkan. Tetapi tentunya melihat kondisi. Tidak serta-merta kita langsung pengen perang saja. Tapi ada kondisi yang memang mewajibkan kita untuk ikut perang ketika kondisinya memang sudah sangat genting, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kondisi seperti ini, maka tidak demikian. Wa huwa lakum, dan engkau tidak senang dengan ikut peperangan itu, karena kita akan merasa kita akan kehilangan harta, jiwa dan raga ketika ikut peperangan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua terhadap sesuatu yang boleh jadi kita senangi tetapi tidak baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau tidak sukai itu, dalam konteks ayat ini adalah peperangan itu yang akan menghilangkan harta dan jiwa ragamu. Antumibbu syai'an, boleh jadi itu adalah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik memang untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi apa yang engkau pikirkan bahwa itu adalah sangat baik untuk dirimu, ketika Allah menakdirkan hal itu pada dirimu, wa huwa syarrul lakum, tetapi ternyata itu tidak baik bagi dirimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang paling tahu sesungguhnya yang baik untuk kita itu apa sebenarnya yang kita butuhkan. Tidak semua yang kita perlukan, yang kita inginkan itu adalah baik untuk kita. Dengan kacamata manusia yang dhaif, yang lemah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu kepada diri kita, asalkan syarat sudah terpenuhi, kita telah beriman, berupaya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa
kana khairan lah. Segala sesuatunya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik untuk kita. Dan Allah menutup ayat ini dengan kalimat penegasan kepada kita semua bahwa manusia, kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sangat memiliki keterbatasan, baik dalam keterbatasan ilmu ataupun segala keterbatasan yang kita miliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang baik untuk diri kita dan apapun yang tidak baik untuk diri kita. Wa antum la ta'lamun. Dan kalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita setelah memenuhi syarat bahwa kita telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu baik bagi diri kita. Maka meminjam kata-kata dari Ustaz Kondang, Ustaz Nasat Latif, kita harus senantiasa sangka baik. Jadi kata beliau, sangka baik, berprasangka baik kepada Allah. Boleh jadi sepahit apapun takdir yang sedang Allah turunkan kepada kita, terutama di kondisi pandemi ini, mungkin ada keluarga kita yang sakit, ada tetangga kita yang sakit, bahkan ada keluarga kita atau tetangga kita yang meninggal dunia dikarenakan COVID-19 ini. Seolah-olah kita merasa, ya Allah, pahit sekali atau besar sekali ujian yang sedang kami alami, tapi sesungguhnya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui akibat dari segala sesuatu yang Allah timpakan kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang terjadi dalam diri manusia, takdir yang Allah tetapkan padanya pasti akan memiliki efek yang baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sambutlah dan bersegeralah untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demikian. Jadi segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita selama telah memenuhi syaratnya, kita telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, pasti akan membawa kebaikan bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam kondisi terkena COVID-19, Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima segala amal-amalnya dan menjadikan beliau mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat setiap kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, maka kita yakin bahwa itu semua adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu, sesungguhnya sudah tahu mana hamba-hambanya yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana hamba-hambanya yang menyembunyikan kekafirannya karena ada hal-hal dunia yang dia inginkan. Sehingga di mata manusia mereka terlihat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana ketika orang-orang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata syaratnya belum terpenuhi pada dirinya? Sebagaimana saya katakan di awal tadi, di hadis ini menjelaskan orang-orang yang beriman, mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, setiap takdir yang Allah berikan kepadanya maka kana khairul lah, pasti itu baik untuk dirinya. Bagaimana kondisinya dengan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?
mereka kafir, mereka kufur, baik dari golongan ahlul kitab ataupun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 212, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Firman Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, baik dia golongan orang-orang ahli kitab ataupun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Jadi ada hal yang unik di dalam ayat ini yang Allah jelaskan kepada kita semua. Orang-orang yang kafir yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memandang hina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Surah Al-Baqarah ayat 212. Jadi ternyata takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kemungkinannya bahwa itu adalah azab yang Allah turunkan kepada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka di sini wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka itu memandang rendah, memandang hina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 12, "Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah." Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sangat mulia kelak di yaumil kiamat, di hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Dia menjadikan kehidupan dunia ini indah bagi orang-orang kafir. Mereka puas dan merasa tenang dengannya. Mereka kumpulkan harta kekayaan dan enggan untuk membelanjakannya dalam hal-hal yang telah diperintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka juga memandang hina orang-orang yang beriman, yang berpaling dari tipu daya dunia serta menginfakkan rezeki yang mereka peroleh untuk berbuat ketaatan kepada Rabb mereka dan membelanjakannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka akan beruntung di akhirat kelak dengan memperoleh tempat paling nyaman dan bagian yang amat banyak pada hari mereka dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman ini memperoleh kedudukan di atas orang-orang kafir di padang mahsyar, tempat mereka digiring dan dikembalikan, di mana mereka menempati derajat a'la illiyin, peringkat yang paling a'la illiyin, peringkat yang paling tinggi. Sedangkan orang-orang kafir itu akan hidup kekal selama-lamanya di neraka yang paling bawah. Alhamdulillah dari. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala min ahli kitab wal musyrikin, mereka sangat berpatokan dengan urusan dunianya. Jadi ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan urusan dunianya, maka itu adalah nikmat sesaat yang Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal-hal yang buruk padanya, maka pada saat itu Allah sedang mengazabnya di dunia. Terlebih lagi Allah menyiapkan azabnya di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita yang sama-sama kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah di jalan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang berpaling dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dan menganugerahkan karunia yang melimpah tanpa batas yang tidak dapat dihitung baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibn Adam, anfiq alaik." Hai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku memberi limpahan rezeki kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan barang siapa dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Di dalam ayat ini juga diberikan keutamaan bagaimana orang-orang yang bersedekah dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bahkan dalam hadis sahih dijelaskan bahwa inna malakaini yanzilani minas sama'i sabihan kulli yawm. Turun dua malaikat pada tiap pagi dari langit. Jadi tiap pagi ada dua malaikat yang turun dari langit. Setiap hari, kulli yawm. Fa yaqul ahaduhuma, maka berkata, aku berdoa salah satunya di antara dua malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pada orang yang dermawan di hari ini, di pagi ini, ganti dari harta yang diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata setiap subuh, setiap pagi ada dua malaikat yang akan turun ke bumi. Lalu kemudian salah satu dari dua malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, doa malaikat tidak ada hijab, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di pagi itu sedang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pada orang yang dermawan yang telah berinfak di pagi ini ganti dari harta yang diinfakkannya. Jadi luar biasa. Ini juga yang menjadi inspirasi dari beberapa saudara-saudara kita yang menggaungkan berinfak di setiap pagi hari. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, inna ahabbal amal indallah adwamuhu wa iqam. Jadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amal yang kecil wa iqal, tetapi senantiasa berterusan atau konsisten walaupun kecil, apalagi kalau amalnya besar. Maka di masjid ini kita siapkan kotak amal, kotak infak. Jadi silakan setiap pagi 2.000, 5.000, 10.000 atau uang merah setiap pagi. Jadi 2.000 setiap pagi, Allah cintai amal itu asal konsisten. Apalagi kalau 100.000 setiap pagi. Biasanya senyum-senyum siap 100.000. Anak-anak cukup 1.000, 2.000. Jadi yang konsisten itu dicintai oleh Allah SWT. Kalaupun tidak bisa di masjid, maka siapkan tempat di rumah, celengan-celengan kecil. Nah, nanti kalau butuh ada celengan aman Palestina, nanti saya kasih satu orang satu. Nah, setiap pagi masukkan 1.000, 1.000, 1 bulan jadi 30.000. Apalagi kalau 100.000, 100.000, 1 bulan jadi berapa? 3 juta untuk saudara-saudara kita di Palestina. Yang mau silakan nanti hubungi saya. Kotak infaknya masih banyak di dalam. Kemudian wa yaqulul akhar, dan satu malaikat yang lain berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua malaikat yang turun. Malaikat yang pertama berdoa kebaikan untuk orang yang sedang berinfak di hari itu, dan malaikat kedua juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah pada orang yang mikir kerusakan di dalam hartanya. Alhamdulillah. Jadi ternyata malaikat pertama berdoa kebaikan untuk orang yang bersedekah di hari itu, di pagi itu, dan malaikat yang kedua berdoa kerusakan atau ketidakbaikan di orang-orang yang tidak
bersedekah di hari itu, tidak bersedekah di hari itu. Lalu kemudian di dalam riwayat lain juga disebutkan sedekah kita di pagi hari tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk materi. Tetapi sedekah kita juga bisa dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sedekah. Kita berbuat baik kepada orang dalam bentuk senyuman, itu juga sedekah. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau misalnya tidak bisa tiap subuh itu sedekah dalam bentuk materi, cukup kita selepas sholat subuh senyum dulu sama teman-teman kita di sebelah, senyum, sedekah sudah alhamdulillah. Jadi kita didoakan malaikat Allah yang sudah bersedekah. Senyumnya kita sama dengan kita bersedekah sesama saudara kita. Kalau tidak bisa pakai uang, senyum aja. Makanya kalau subuh-subuh lihatlah tetangga kanan kiri, senyum-senyum dulu baru keluar ya. Jangan keluar aja. Walaupun sekarang belum bisa jabat tangan, ya, cukup dengan senyum. Dibuka dulu maskernya baru senyum. Tapi kalau senyum pakai masker kelihatan juga. Nah, jadi senyumnya orang yang ikhlas itu matanya di pinggiran matanya kelihatan berkerut. Nah, kalau senyumnya orang yang ikhlas, pinggiran matanya kanan kiri kelihatan berkerut. Tapi kalau nggak ikhlas, Anda berkerut ya, meringis. Jadi nggak bisa dengan materi. Kita senyum dengan jamaah kanan kiri sudah bersedekah. Sudah didoakan kita kebaikan oleh malaikat insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain disebutkan, hadis yang lain, yaqulu ibnu Adam, mali. Manusia berkata, hartaku. Wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnait. Adakah bagimu dari hartamu kecuali apa yang engkau makan lalu lenyap? Wa ma labista fa ablaita. Dan apa yang engkau pakai lalu hancur. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dan apa yang kau sedekahkan kemudian berlalu. Wa ma siwa dzalika fadahiku wa tarikuhu linnas. Dan selain itu akan lenyap dan ditinggalkan untuk orang lain. Jadi manusia di sini banyak berkata hartaku atau materiku, finansialku dan lain sebagainya. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya harta yang paling utama yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan petik hasilnya yang kelak di hari akhir. Tetapi harta yang habis kita makan, sesungguhnya itu hanya harta dunia saja. Yang habis kita pakai itu harta dunia saja. Yang kita makan akan keluar menjadi kotoran. Yang kita pakai lama-lama akan hancur. Tetapi harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan abadi, yang akan kita terima kelak ketika kita masuk di alam barzakh. Ada amal kita yang akan menemani kita, itulah infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat kita, itulah amal-amal kita yang lainnya, puasa kita, zakat kita dan lain sebagainya. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama mengumpulkan harta yang betul-betul menjadi harta hakiki dalam diri kita. Ini harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar harta yang habis dimakan keluar menjadi kotoran, yang habis dipakai lalu kemudian rusak, habis dinikmati kemudian rusak. Kemudian dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ad-dunya dar man la darala." Dunia ini adalah tempat tinggal orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Wa malu man la mala lahu walaha yajma'u man la aqla lahu. Harta kekayaan bagi orang yang tidak mempunyai harta kekayaan, dan untuknya orang yang tidak berakal mengumpulkan. Hadis ini hadis yang dhaif didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaiful Jami', yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari baginda Rasulullah SAW dalam kitabnya Al-Musnad. Jadi kata beliau, ad-dunya darul man la darul. Dunia adalah tempat tinggal yang tidak bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal.
Dan harta kekayaan bagi orang yang tidak mempunyai harta kekayaan, dan untuknya orang yang tidak berakal mengumpulkan. Jadi makna di dalamnya adalah orang-orang yang hanya sekedar orientasi di dunia, maka betul dia akan mendapatkan tempat tinggal di dunia. Tapi selepas dia di dunia, tidak ada lagi tempat tinggalnya di akhirat kecuali mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kekayaan dunia. Dia akan mendapatkan kekayaan dunia, tetapi kekayaan dunia hanya habis dinikmati di dunia. Lalu kemudian ketika dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta dunia, tempat tinggal dunia habis digunakan hanya di dunia, tidak sampai membawanya sebagai media untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hadis ini disebutkan untuknya orang yang tidak berakal mengumpulkan. Maka disebutkan bahwa di sini sesungguhnya orang yang hanya orientasinya dunia, sama saja mereka yang tidak berakal. Karena hanya sekedar mengumpulkan materi dunia, tetapi tidak digunakan materi dunia itu sebagai medianya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di pertemuan malam ini semoga kita bisa mendapatkan nasihat dan ibrah bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi objek dari hadis yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW di awal tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepahit apapun takdir yang Allah turunkan kepada kita, tetapkan kepada kita, sesungguhnya kana khairullah, sesungguhnya itu adalah baik bagi diri kita. Tetapi ketika kita tidak mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat memungkinkan dan sangat dikhawatirkan sepahit apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi itu azab yang langsung Allah berikan kepada kita ketika kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi itu menjadi teguran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak lagi mendapatkan teguran di akhirat, tetapi setelah kita mendapatkan teguran di dunia, lalu kemudian kita langsung cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita ditegur di dunia, tetapi setelah teguran itu kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dengan tobat itu kita mendapatkan kebaikan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang masih Allah berikan kepada kita semua. Dan nasihat berikutnya mengenai harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, apapun bentuknya, baik harta itu dalam bentuk fisik yang sehat ataupun harta itu dalam bentuk materi finansial, harta itu dalam bentuk jabatan, harta itu dalam bentuk anak dan istri, segala sesuatunya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah harta itu apapun bentuknya menjadi media kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi media kepada kita semua untuk bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumul mizan, ketika akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan setiap ada salah-salah khilaf kata yang disampaikan pada malam hari ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, semoga bisa dimaafkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir majelis kita dengan bersama-sama membaca berdoa dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikoreksi atau ada yang ingin ditambah dari jemaah sekalian. Silakan, masih ada 5 menit. Gimana? Ada yang bertanya Pak? Ada yang mau ditambah? Ada yang mau dikurangi? Ada yang mau dikoreksi? Jadi mudah-mudahan jamaah kita mulai besok kita setiap subuh kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dengan uang jangan lupa senyum. Buka dulu maskernya, senyum dulu.
dulu baru pakai masker lagi. Kita sudah didoakan malaikat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap pandemi atau COVID-19 di Kabupaten Berau sudah mulai melandai, sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan cepat atau lambat akan segera kembali ke zona hijau lagi dan kita bisa kembali melaksanakan ibadah sebagaimana yang dituntutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita bisa kembali merapatkan shaf kita yang sudah lebih setahun. Shaf kita banyak diisi oleh syaitan. Jadi shaf renggang itu diisi oleh syaitan. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi renggang. Yang perlu kita pahami bersama-sama, tidak sedikit umat Islam yang karena sudah terlanjur terbiasa dengan shaf yang renggang dan kondisi masih pandemi, ketika ada masjid-masjid yang dia rapat, maka dia merasa seolah-olah dengan rapatnya shaf itu dia akan terkena virus COVID-19. Jadi sudah mulai ada pergeseran makna, ada pergeseran orientasi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjangkiti umat Islam saat ini. Karena sudah terbiasa dengan shaf yang berjarak, maka ketika dia sholat di tempat yang tidak berjarak, dia tidak ingin sholat di situ dikarenakan seolah-olah hanya dalam tanda kutip hanya karena shaf yang sudah rapat dia akan terkena COVID-19. Maka itu yang harus kita hilangkan dari diri kita. Seperti di masjid ini, shafnya sekadarnya saja, yang penting tidak ketemu lutut dengan lutut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga segera kembali normal dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, senantiasa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan juga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita bersama-sama banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan dan juga penambahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.